Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari mata kuliah pembelajaran mesin kelas A dengan anggota Amelia Rahli NRP 12, Meliana Eka NRP 022, dan Afilian Nuril NRP 041 akan menjelaskan tentang studi kasus deteksi berita hoax menggunakan metode Recurrent Neural Network atau RNN. Nah, alasan kami sendiri mengapa memilih untuk mendeteksi berita hoax dan tidak hoax menggunakan RNN karena dari RNN itu sendiri atau Recurrent Neural Network itu merupakan jaringan saraf berulang karena nilai yang digunakan hidden layer sebelumnya akan diproses dengan data input. Nah, pada proses RNN sendiri nantinya data akan dipanggil berulang-ulang untuk mengerjakan input yaitu berupa data sekuensial. Langkah awalnya itu nanti akan ada pembersihan dan pengumpulan data dari berita teks, kemudian dilakukan tokenisasi atau mengonversi teks menjadi token atau kata. Kemudian menghilangkan karakter khusus dan juga langkah-langkah pemrosesan lainnya. Nah, dalam RNN sendiri ini memiliki kemampuan untuk menangkap dependensi kontekstual dalam data berurutan, di mana data berurutan di sini nanti diartikan di dimaknai dengan berita itu sendiri. Nah, dalam konteks berita, urutan kata-kata dan hubungan antara kata-kata itu dapat berpengaruh pada pemahaman secara keseluruhan. Makanya menggunakan model RNN nantinya dilatih menggunakan dataset yang berisi berita-berita kami, berita yang telah kami kumpulkan, dan nantinya dapat dilabeli sebagai hoax dan juga bukan hoax. Selanjutnya, boleh di-scroll Aprilia pada langkah analisis. Nah, pada langkah analisis sendiri, langkah yang pertama kami lakukan adalah mengumpulkan data, melakukan pre-processing data. Ini berupa melakukan pengecekan missing value, tokenizer, melakukan normalisasi data dengan membuat teks menjadi huruf kecil, menghilangkan spasi ekstra, dan juga menghapus tautan URL. Untuk menjadikan data berupa lowercase semua ini agar data nantinya semua bisa dibaca dengan sama. Kemudian melihat distribusi datanya dari fake news maupun real news-nya. Kemudian untuk mempermudah melakukan pengolahan data, maka dilakukan langkah penggabungan kolom judul dengan kolom teks pada data. Melakukan pembagian data untuk data training dan juga data testing dengan pembagian 80-20. Kemudian membuat atau melakukan running model untuk Recurrent Neural Network atau RNN, kemudian melatih model RNN-nya, kemudian melakukan evaluasi pada model, dilihat akurasinya, dan kemudian kesimpulan dan saran. Selanjutnya, untuk hasil analisis dan pembahasan, eh, yang pertama dilakukan adalah melakukan pelabelan data, di mana eh, data hoax dilabeli dengan angka 0, kemudian berita bukan hoax dilabeli dengan angka 1, di mana untuk berita hoax sendiri terdiri dari 23.481 data, kemudian untuk berita bukan hoax terdiri dari 21.417. Kemudian dilakukan penggabungan data untuk klasifikasi untuk untuk memudahkan dalam untuk menjadikan data tersebut menjadi satu struktur data tunggal dengan menggunakan label label 0 untuk data hoax, kemudian label 1 untuk data bukan hoax. Selanjutnya, untuk distribusi berita hoax dan berita bukan hoax, secara visual dapat dilihat pada diagram batang yang ditentukan, di mana uh, bahwa jumlah berita hoax itu lebih banyak jika dibandingkan dengan berita bukan hoax, di mana selisihnya mencapai 2.064 data. Kemudian dilakukan tokenizer yang digunakan untuk mengubah teks menjadi numerik sehingga dapat digunakan untuk proses klasifikasi yang ditunjukkan pada gambar sebagai berikut. Selanjutnya, untuk nilai kerugian dan akurasi untuk data training dan validasi sendiri, pada gambar yang pertama, yaitu gambar tersebut menunjukkan bahwa perubahan nilai kerugian pada setiap input selama proses training dan validasi yang cenderung menurun, sehingga dapat diketahui bahwa model berjalan tanpa adanya overfitting. Kemudian, pada gambar akurasi training dan validation, ditunjukkan bahwa perubahan nilai akurasi pada setiap input selama proses training dan validasi cenderung
meningkat dan bergerak secara bersamaan sehingga dapat disimpulkan bahwa model tersebut berjalan tanpa adanya overfitting. Sehingga dilakukan evaluasi model dan diperoleh bahwa model RNN tersebut memiliki akurasi sebesar 99,04%, di mana model diartikan sebagai model tersebut dapat mengklasifikasikan keseluruhan sampel sebanyak identifikasi sampel yang positif sebesar 98,80% dan mampu mengidentifikasi semua sampel yang sebenarnya positif sebesar 99,20%. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa analisis tersebut bahwa berita hoax terdeteksi lebih banyak jika dibandingkan dengan berita bukan hoax, di mana proses klasifikasi tersebut dilakukan dengan melakukan pelabelan data pada masing-masing kelas dan melakukan analisis tokenizer sehingga si bahwa data training dan validasi model telah berjalan tanpa overfitting, sehingga hasil klasifikasi yang dilakukan menghasilkan kebaikan model yang cukup tinggi yang dilihat pada nilai akurasi yang mencapai 99,04%. Selanjutnya, ini merupakan coding yang kami lakukan untuk merunning model recurrent neural network ini. Kami mendapatkan coding ini dari beberapa referensi seperti pada Google dan juga pada GitHub serta pada Kaggle itu sendiri. Yang pertama langkahnya itu ada memanggil data, kemudian kami melakukan preprocessing seperti mengecek data kosong dan juga cek kata-kata uniknya. Kami juga melakukan penghapusan tanggal karena dalam hal ini tanggal itu dianggap tidak relevan atau subjek tidak digunakan dalam proses klasifikasi sehingga lebih baik dihapus. Kemudian kami melakukan pelabelan data seperti yang dikatakan oleh Aprilia. Selanjutnya kami melakukan selisih dari fake news dan juga real news-nya dilihat dari distribusi datanya. Kemudian boleh di-scroll, April. Kemudian kami terus melakukan pengkodingannya sampai nantinya kami mengubah teksnya menjadi vektor, melakukan pembentukan modelnya, melakukan visualisasi dari data trainingnya, kemudian melakukan evaluasi pada data testing, yaitu melihat akurasinya, kemudian juga melakukan confusion matrix, seperti yang terlihat pada layar. Dan itulah langkah-langkah yang kami lakukan untuk dapat menentukan atau melihat nilai akurasi dari detection fake news menggunakan recurrent neural network. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kurang lebihnya kami memohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.